Shalom warga Jemaat GKJ Salatiga Selatan yang dikasihi Tuhan. Kita sampai kepada PD atau persekutuan doa yang terakhir, yaitu yang ketujuh pada masa Pasca Pentakosta tahun 2021. Ayat yang digunakan terambil dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal 23 ayat 46. Lukas pasal 23 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun juga yang melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Hosiana, amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah episode di mana Tuhan Yesus di atas kayu salib menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Kalau Bapak Ibu dan saudara ingat ketika ada laporan pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, tentu di sana ada istilah laporan pertanggungjawaban Presiden yang diterima atau tidak diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ketika laporan itu diterima, maka ya sudah, laporan diterima dengan ucapan terima kasih. Atau bahkan ada suatu saat Presiden laporannya ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu juga bisa terjadi. Nah, kalau di kepanitiaan ada laporan atau evaluasi atau apapun itu di rapat terakhir, laporan pertanggungjawaban kegiatan selama ini kepada yang memberikan mandat. Kalau yang memberikan mandat itu adalah majelis gereja, maka panitia harus menyerahkan laporan bahwa sudah dikerjakan tugas-tugas selama ini. Ada seksi ibadah, ada seksi kesenian, ada seksi liturgi, ada seksi sarasian dan lain sebagainya. Itu menyerahkan laporan-laporan termasuk laporan kegiatan dan anggaran. Dan itu jawabannya bisa berbagai juga. Bisa laporan diterima, laporan tidak diterima, atau laporan perlu diperbaiki dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke perikop tadi Bapak Ibu dan saudara, di mana Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya. Karena tugasnya adalah Tuhan Yesus di dunia ini menebus dosa-dosa manusia, dan yang pada akhirnya harus mengorbankan tubuh dan darahnya. Dan itu berarti nyawanya pula. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, berfirman di atas kayu salib, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Itu adalah wujud pertanggungjawaban selama ini. Karena memang tugas dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus selama dari mulai lahir, dia melakukan tugas pelayanan, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, memulihkan orang yang lumpuh, membangkitkan orang yang mati seperti Lazarus, dan yang selanjutnya, finalnya atau akhirnya, dia memang harus menderita dan mati di kayu salib. Dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya, di atas kayu salib Tuhan berfirman, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Bapak Ibu dan saudara, pertanggungjawaban yang luar biasa, pertanggungjawaban yang spektakuler. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus mempertanggungjawabkan pelayanannya selama ini, selama 33 tahun di dunia ini, dan menyerahkan kembali kepada Bapa di surga sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan jawabannya tentu saja diterima, karena sempurna pekerjaannya. Tidak ada cacat dalam perbuatan tangannya. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang sempurna bagiku dan bagimu. Tuhan memberkati. Amin.